Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awake masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fiddini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa man aslama qoblal asri ukhriza maluhu. Nah, ini ada pembahasan melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang ketika orang Islam yang berperang melawan orang kafir zaman dulu, itu nantinya yang kalah itu diboyong. Nah, status boyongan ini apakah kita lepas begitu saja atau kita jadikan budak atau bagaimana? Nah, qauluhu wa man aslama. Wa man utawi sapane wong aslama iku lamun manjing Islam sapa man. Manjing Islam mau qoblal asri ing dalam sedurunge den boyong. Ketika ada seseorang yang mana sebelum ditawan, jadi perang Islam dengan orang kafir, sebelum dia mau kita tawan, ternyata dia masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat, terus baru kita tangkap, maka uhriza mongko den reksa apa maluhu bondone man. Tidak hanya hartanya saja, wadamuhu lan getahe man. Tidak hanya darah dan hartanya, wasigoru auladihi lan piro-piro cilie piro-piro anak eman. Artinya ketika kita orang Islam zaman dulu iku berperang dengan orang-orang kafir, terus orang-orang kafir sebelum kita tawan, ternyata dia mengucapkan kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat, terus masuk Islam. Nah, masuk Islam terus kita tangkap karena dia kalah mau. Nah, maka statusnya uhriza maluhu, hartanya tidak boleh kita rampas karena statusnya sudah Islam. Jadi hartanya tetap milik dia, tidak boleh kita rampas sebagai jarahan, tidak boleh. Nah, terus yang kedua wadamuhu, darahnya, artinya ketika dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ketika dia sudah masuk Islam, sebelum kita tangkap, sebelum kita tawan, maka statusnya itu tetap tidak boleh dibunuh karena sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah masuk Islam. Meskipun toh sebelum itu dia masih kafir berperang dengan kita orang Islam, tapi ternyata mendapat hidayah Allah, mendapat taufik, akhirnya masuk Islam, terus kita tangkap. Nah, maka statusnya tetap harta dengan darahnya, alias tidak boleh dibunuh dan hartanya tidak boleh kita ambil. Tetap itu haknya dia. Terus juga wasigoru auladihi, dan begitu juga anak-anaknya yang masih kecil. Itu juga tidak boleh kita jadikan budak, apalagi kita bunuh. Tidak boleh anak-anaknya. Karena apa? Dia sudah masuk Islam sebelum kita tangkap, sebelum kita tawan, maka harta dengan nyawanya itu tidak boleh kita kuasai, kita bunuh nggak boleh. Hartanya kita rampas nggak boleh. Anak-anaknya juga tidak boleh kita bunuh. Jadi ketiga-tiganya ini itu kita jaga karena statusnya dia sudah masuk Islam. Beda ketika nantinya kita tawan, dia kalah terus kita tawan, malah ternyata dia masuk Islam, beda lagi kasusnya. Qauluhu wayuh kamu lan den hukumi apa li sobi apa duwe bocah cilik, dihukumi bil islami kelawan Islam. Ketika ada anak kecil yang di situ dalam peperangan ternyata statusnya ini kita jadikan Islam atau tidak. Jadi statusnya nanti anak kecil ini Islam atau tidak. Ya, maka bisa dihukumi Islam ketika inda wujudi salah sati asbabin, ing dalam nalikane anane telu piro-piro sebab. 3 sebab inilah yang menjadikan anak kecil ini akhirnya dihukumi Islam. Artinya tidak boleh dibunuh. Nah, ini sobi ini anak yang belum balik. Sing pertama ayyuslima, rupane yento Islam sopo ahadu abawaihi, sopo salah sijine wong tuwa lorone sobi. Misalkan dalam peperangan orang kafir dengan orang Islam. Nah, ternyata anak kecil, ada anak kecil umur misalkan 7 tahun, belum balik 7 tahun, ikut dalam peperangan tersebut. Cuman ketika mereka mau kalah, ternyata anak kecil ini kita tawan,
bapak dan ibunya statusnya itu adalah orang Islam, atau salah satunya bapak atau ibunya atau kedua-duanya Islam, maka anak kecil ini itu statusnya tetap kita jadikan sebagai orang Islam. Artinya tidak boleh kita bunuh. Jadi piye-piye nek statusnya orang tua atau salah satu orang tua tersebut kok dia iki statusnya Islam, maka anak yang belum balik statusnya tetap Islam. Au yasbiyahu utawa mboyong. Au yasbiyahu utawa mboyong hu ing sobi sapa muslimun sapa wong Islam. Munfaridan hale ijen an abawaihi saking wong tua lorone sobi. Atau statusnya yang memboyong, atau kita misalkan, jadi misalkan ada kelompok orang kafir, terus di situ ada anak umur 7 tahun atau 6 tahun yang belum balik, sobi statusnya. Terus ternyata kelompok mereka kalah dengan kita orang Islam. Terus saya yang memboyong dia, anak kecil ini, status saya adalah orang Islam, dan di situ munfarid dan an abawahi, tidak ada orang tuanya. Orang tuanya sudah mati semua kemarin, terus ini anak ikut perang dengan orang-orang kafir, statusnya nanti dihukumi Islam ketika saya yang memboyong anak kecil ini adalah orang yang Islam. Jadi anak tersebut bisa dihukumi Islam. Ada kalanya memang karena orang tua salah satunya ini mau Islam, atau orang yang memboyong alias saya yang memboyong anak kecil ini, itu status saya adalah orang yang Islam. Tapi dengan catatan orang tuanya itu misalkan munfarid dan an abawaihi. Nah ini. Yang ketiga, au yujadu utawa den temu sapa asobiyu bocah cilik. Den temu bocah cilik mau laki ton hale dadi anak temuan. Fi daril islami ing dalem omahe Islam. Atau status anak kecil tersebut kita temukan di negara Islam. Di zaman dulu ku ada Darul Islam, negara Islam ada. Jadi anak kecil tersebut ternyata yujadu laki ton fidaril Islam, tidak ada orang tuanya, tidak ada waline, terus kita temukan di negara Islam. Itu bisa kita hukumi Islam anak tersebut. Tapi zaman sekarang apakah bisa berlaku? Mayoritas kita di Indonesia itu bukan daril Islam, bukan negara Islam, bukan rumah Islam, bukan. Tapi status kita di Indonesia itu NKRI. Status kita di Indonesia itu ada yang Islam, ada yang non-Islam. Itu semuanya hidup di Indonesia. Lah, ketika nantinya kita memandang dalam kitab takrib ini, yang zaman dulu au yujada laqiton fidaril Islam, itu beda dengan kasus sekarang. Nah, tetapi ketika statusnya kita di masyarakat kita, zaman sekarang perang sudah tidak ada, tidak seperti zaman Kanjeng Nabi dulu. Status kita negara Islam bukan, Indonesia bukan negara Islam. Kenyataannya ada orang non-Islam, ada orang Islam, tapi hidup rukun di negara kita. Makanya beda mau. Tapi ketika nantinya kita menemukan anak kecil yang di situ tidak ada orang tuanya, tidak ada orang wali yang merawat anak tersebut, maka kita jadikan Islam saja. Jadi anak atau sobi ini tadi itu ketika nantinya kita jadikan sebagai orang Islam, maka nantinya anak ketika dewasa mugi-mugi bisa bermanfaat barokah untuk kita Islam, untuk mengembangkan agama kita Islam. Kita kan nggak tahu suatu saat anak-anak ini akan menjadi orang hebat, orang yang memajukan Islam kita juga nggak tahu. Yang penting ketika ada anak, kita berusaha jadikan anak tersebut sebagai orang Islam. Itu anak kandung kita sendiri, atau keluarga-keluarga kita, ponakan atau lain anak-anak tersebut, atau kita menemukan anak kecil di jalanan yang tidak ada orang tuanya, tidak ada wali yang merawatnya. Tapi kalau ada orang tuanya ya jangan diambil, nanti dikira penculikan. Makanya kita lihat dulu di Indonesia, ada sebagian anak-anak kecil yang agamanya itu non-Islam alias Kristen, Hindu, Buddha, itu tergantung dari orang tuanya. Ada yang statusnya Islam seperti kita,
kecil lahir dalam keadaan Islam, karena orang tua kita adalah orang Islam. Makanya bersyukurlah kita dijadikan Allah, ditakdirkan Allah sebagai orang-orang Islam dan bisa mengaji kitab-kitab ulama, yaitu kitab takrib. Alhamdulillah. Mugi-mugi bermanfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah.